lama dan keduluan harga turun Bapak Ibu ya. Keduluan harga turun sehingga harusnya kita ini untung lumayan banyak jadi tinggal separuhnya Bapak Ibu ya. Jadi saran saya strateginya nanti dirubah mungkin dengan 10 atau 20 akun waktu klaim ya. Atau maksimal di mungkin 40 lah, masih nutut di 40 ya. Nanti strateginya seperti Bang Riwan Said lakukan dan teman-teman yang sudah lakukan, nanti itu begitu sudah masuk ya, sudah masuk apa klaim opsi 2-nya, langsung lakukan eh, dua akun ya, dua akun itu satunya up, satunya down ya. Nah, itu di di angka payout berkisar di 1,7 atau yang atas itu sekitar 2,2 atau 2,3. Syukur-syukur pas 2,1, 19, 18 gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti dari 40 akun misal ya karena kita strategi trading balan lah katalah begitu up dan down sehingga dari 40 akun nanti yang 20 itu win yang 20 akun loss sehingga nanti tinggal 20 akun. 20 akun nanti kita trading balan lagi up dan down tinggal 10 akun. 10 akun kalau mau silahkan sebelum keburu harganya turun bisa langsung di remove atau tetap dilakukan up and down sehingga biayanya jadi murah tinggal $5. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kenapa ini kita lakukan? Ya kita ngumpulkan biaya untuk apa? Untuk BNB, untuk mining, untuk opsi selanjutnya Bapak Ibu. Jadi itu butuh biaya gas fee yang agak lumayan sehingga nanti uh, kita dapat dari situ Bapak Ibu. Kita lakukan up and down itu ya. Jadi modalnya kan kecil ya, modalnya kecil. Sedangkan saya lihat di mana ini di TT Exchange-nya, sorry TT Exchange, di TP-nya itu eh, di TP itu likuiditasnya masih lumayan banyak Bapak Ibu ya. Likuiditasnya masih lumayan banyak sehingga kita berkesempatan untuk apa? Ya, untuk mencari biaya untuk gas fee BNP masih 4 juta dolar Bapak Ibu. Sorry, 4 juta ya benar 4 juta dolar ya. Itu masih lumayan Bapak Ibu ya. Ya, masih lumayan. Jadi lakukan itu Bapak Ibu apa untuk opsi 2 Bapak Ibu gitu ya. Jadi strateginya begitu ya. Gitu Bapak Ibu sambil menunggu opsi-opsi lain keluar ya. Loan-nya sudah ada, mining-nya sudah ada. Nah, cuman kapannya ini yang kita masih nunggu. Harga kenapa turun? Karena memang semuanya pada aktif jual, dapat dari opsi 2 kemudian dijual dengan strategi yang saya paparkan tadi. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kurang jelas nanti kita bisa diskusi, bisa saling berbagi strategi sehingga kita ini nanti dapat biaya, dapat gas fee untuk mining BTCP. Begitu Bapak Ibu ya. Ya, kita lanjut diskusi dengan Bang Jofri Haryani. Bang apa Ibu ini ya? Monggo silakan Ibu. Tuh, hilang udah. Monggo silakan kalau mau berbagi atau diskusi atau ada pertanyaan monggo silakan. Ibu Jofri Haryani ya. Monggo silakan Ibu, mic-nya dibuka. Halo, assalamualaikum. Nino, Oh, Nanang di Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bapak G. Monggo silakan dengan Bapak siapa ini Pak? Jofri saya. Pak Jofri. G, gimana Pak? Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Ya, alhamdulillah sih saya juga ngelakuin tuh yang namanya oh, turun dan naik ya istilahnya ya. Ya, turun dan naik. Turun dan naik. Ya alhamdulillah sih barusan saya baru aja dapat kurang lebih sekitar $19 lah. Ya, Tapi jangan di remove dulu. Kalau di remove nggak keburu. Buru turun ya, harganya. Di stakingin aja. ya, ya. Kita kumpulin dulu berapa, misalnya 100 koin atau 80 koin, dapat $4, $5 kita staking langsung. Nanti kalau udah ada harga nanti udah mulai reda, nggak terlalu cepat turun naiknya, baru kita mulai nanti remove gitu loh, biar nggak rugi.
Itu aja sih. Ya, ya, oke Pak, oke Pak, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi monggo silahkan mau di staking boleh, mau di remove boleh, ditukarkan langsung ke apa ini? Ke mana ini? Ke BNB juga boleh ya. Sehingga kita nanti butuh biaya untuk apa? Ada biaya lah untuk gas fee waktu mining Bapak Ibu. Karena itu saya hitung itu banyak kalau informasi dari Bang Hendrik benar biayanya sekitar 0,01 dolar itu Rp167 per mining per satu Mining. CTCP ya. Sehingga itu kalau 100 CTCP itu butuh sekitar 16.000 Bapak Ibu. Wah, ini luar biasa. Ini Iya, kalau saya semua juga kita punya nih. Punya hmm. akun Indo ada sekitar 100 ribuan ini. Nah, 100.000 butuhnya itu 16 juta, Pak. Iya. 100 ribu satu akun. Saya punya 3 akun ininya. Makanya itu. Jadi makanya ini butuh biaya yang luar biasa. Makanya ini luar biasanya gini nanti. Ini debtnya, waduh, ini debtnya kaya ini bisa ngumpul lah. Itu nggak tahu dananya nanti mau dikumpulkan untuk menaikkan harga atau gimana, kurang tahu kita. Itu sebenarnya, ini luar biasa. Debtnya pinter sekali Bapak Ibu ya. Dibuat setengah Ya, menit, dia, ya di dia setengah kayak menit. dia kaya, kita juga ikut kaya lah. Nah, Ikut-ikutan. semoga gitu Bapak ya. Jangan mereka kaya kita nggak bisa kaya lah itu kan repot nanti. Betul, betul. Oke, oke. Oke. Monggo silakan Nanti Bapak Ibu Pak, kalau lanjut ada lagi. pertanyaan Pak Jofri ada berbagi lagi mungkin. Sudah cukup itu aja. Oh, oke. Ya, terima Kita kasih. lanjut dengan Bang Subagio. Monggo silakan Bang Subagio. Iya, Assalamualaikum Bang Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Bang. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. BLI masih monitor? Halo? Boleh masak. Hadir, Pak. Oh, ada. Ada. WA saya belum dibalas tuh Mbak. Tolong dibalas dong. Oh iya, siap, Pak. Karena yang masuk banyak jadi satu-satu. Oke, siap, Pak. Iya, yang ada profil saya tuh, pakai kaos P ya itu saya itu. Nah, ini yang saya tanyakan gini Pak Santos. Ya. Saya kan sudah ada 100 lebih ya di hasil anseknya ya. Kenapa dirimu munculnya Kwibusi terus dari kemarin sudah ada 7 hari ini? Kenapa Bang? Wah, Bang Bagio ini udah ngikutin berita ini. Wah, kita kan sering bilang bahwa itu ada bug ya di servernya, di sistemnya. Jadi, Abang hubungi Bu Eli, laporkan walletnya bahwa Siap. terjadi itu. Ya, Mbak Ya, Eli, nanti tetap kirimi wallet saya yang untuk yang susah diklaim ya, untuk di remove ya. Soalnya tadi teman saya ini barusan jadi Bang. iya, Gitu. iya. Makanya itu kirimkan walletnya ke Bunda Eli. Gitu, Oke. Bang Bagio ya. Ya siap. Terus yang kedua pertanyaannya nih Mas Santos. Ya. Ini sekarang 0,4 nih. Apakah nanti malam bisa 0,3? Apa naik ini gimana menurut prediksinya Pak Santos? Ya ini saya bukan dukun ini, bukan ramal ini. Nah, jadi gini, kalau melihat teman-teman semuanya melakukan opsi 2 itu banyak yang jual. Saya lihat itu banyak yang jual. Tapi ini mulai ada yang mulai beli-beli karena harganya sudah kayaknya Iya. udah mentok lah kayak ini ya. Udah mulai ini sudah mulai naik lagi ya, udah naik lagi. Tapi juga ada yang jual lagi. Jadi tetap ya yang namanya kripto naik turun biasa ya, dan ini hampir semua kripto fundamental yang kuat-kuat ini ya, yang mulai dari BTC 10 besar lah Betul. semuanya turun Bang Bagio. Iya. Jadi mesti ngikut induknya ya, mesti ngikut induknya. Betul. Tetapi ini strategi kita, strategi bagaimana kita bisa mengumpulkan koin banyak atau tetap ya sebenarnya perusahaan atau debt itu ngasih 1,5 dolar berupa CTCP. CTCP-nya sekarang ini tadi dapat 32,2. Nah, itu dapatnya Iya. kan gede. Nah, itu monggo silahkan mau disimpan monggo, dibuat dikumpulkan dengan cara trading balan tadi monggo silahkan seperti strategi Pak Riwan Said kemarin yang Ya. didiskusikan itu, dan atau setelah dikumpulkan di stakingkan dulu sehingga nilainya nanti kan tetap enggak berkurang kan begitu, enggak turun.
Karena kita selain dapat ini apa, dapat fee, dapat staking ya fee, lah kita juga amankan modal kita supaya tidak tergerus turun. Begitu, Betul, Bang. betul. Jadi Siap. ya ini fenomenanya tetap ya biasa saja. Yang penting Siap. bahwa LP kita masih ada 4 juta dolar ya, 4 juta Siap. dolar. Masih lumayan gede itu. Kalau dengan dari sekarang itu ya nggak habis-habis itu kalau diambil ya. Dan yang kedua, debt masih banyak program ya. Banyak program artinya debt-nya kan tetap ada. Ya. Kemudian kita tetap bisa mencairkan ya. Siap. CP-CP yang kita tukar, kita swap, ya itu semuanya cair, Bang. Tidak ada yang tidak cair ya. Nah, Betul, betul. jadi artinya apa? Ini semua masih aktif ya, tidak scam, tidak ada masalah. Cuman memang harganya turun ya. Tetapi debt sendiri juga sudah matok nih 1,5 dolar nih. Saya lihat ini dapatnya ya kalau sekarang harganya rendah ya dapatnya lebih banyak. Begitu Bang Bagio ya. Ya, oke. Saya sih tetap optimis lah, Bang Santo. Saya juga masih optimis, insya Allah kita tetap optimis di grup ini. Jadi walaupun mungkin saat ini belum sesuai harapan kita yang kemarin kita mungkin sudah berandai-andai ya, dapat rupiah yang tinggi, yang besar, yang banyak, ternyata dapatnya rupiah ini Pak Bang ya. Dapatnya rupiah nih. Rupiah ya. Iya. Nah, itu, okay. Jadi tetap semangat dan saya masih optimis. Bang Hendrik bilang pokoknya ini proyek nanti akan ke depan akan ada terus ya, karena memang sudah disiapkan beberapa proyek termasuk GameFi dan sebagainya. Nanti akan ada Devi dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu ya ikuti aja. Yang masih yakin ikuti aja. Yang mungkin masih belum positif ya udah wait and see dulu aja lah. Yang sudah terlanjur punya akun ya, punya CP, wait and see dulu. Cuman saran saya karena di opsi 2 ini kan modalnya kecil sekali. Iya, betul. Kemudian CP-nya juga sedikit. Nah, kita bisa dapat banyak nih. Nggak usah banyak-banyak mungkin ya di 10 atau 20 akun tiap harinya saya sih tetap klaim 10 wallet, Bang. Nah, seperti itu. Monggo silakan seperti itu. Sekarang strategi masing-masing. Intinya tetap untung itu. Oke, gitu Bang Bagio. Halo, itu Mbak Eli, WA saya tolong dibaca ya, Mbak Eli. Halo. Oke, siap Pak. Iya Ya, Pak. itu saja WA sudah saya kirimkan wallet saya yang untuk dirimu nggak bisa itu. Munculnya kubusi terus sudah 7 hari itu. Saya klik. Mungkin gitu aja Pak Santos. Ini sudah banyak yang mengajukan tangan. Terima kasih atas pencerahannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan abang kita dari Madura, ini luar biasa. Saya salut beliau ini, Bapak Ustadz ini, Bang Sahrito ini selalu aktif ikut Zoom nih. Monggo silakan Abang Sahrito, Pak Ustadz kita ini. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Santo. Ya, ini saya kan cuma menanggapi tadi hasil daripada auksi kedua. Itu kan bunyian saya belum di remove. Kayak kemarin baru dapat 28 itu. Itu kalau menurut saya sendiri karena mengerjakan up dan doll saya juga tetap agak ngerti. Saya lebih fokus mau disetikingkan Bang. Itu gimana cara? Boleh. Ya caranya staking taruh di mana tuh Bang? Kan udah di HP. Tinggal Abang itu kan yang itu udah masuk di available nih ya. Ya. Itu karena nilainya 1,4 dolar atau 1,5 dolar yang bisa di staking itu hanya 1 dolar. Yang setengahnya enggak bisa. Bang Sahrito boleh tambahin dengan setengah dolar, nanti bisa 2 dolar. Bisa di stakingkan. Monggo, enggak apa-apa. Atau memang stakingkan 1 dolar aja. Karena itu memang saya anggap itu gratis lah ya. Saya anggap gratis karena 1 dolar gratis. Bisa di stakingkan. Nanti nyimpen CTCP-nya masih di situ, masih setengah dolar nilainya. Begitu Bang. Kalau yang dapat tinggi Bang kayak yang 28 itu kan nggak usah nambah ya. Ya tetap nilainya walaupun 28 kan 1,5 dolar Bang. Oh harus ditambah juga itu.
Ya, boleh ditambah atau tetap staking kan satu aja nggak nambah ya nggak apa-apa, boleh, monggo silakan. Ya, Iya. ya. Oke. Kalau itu Tetap 1000 akun berarti kan kita sebenarnya punya $1000 itu. Iya kan? jadi lebih bagus tuh disettingkan aja ya Bang ya. Iya, boleh di staking kan. Cuman kalau staking nanti di fleksibel itu kena biaya unstick nilainya 15%. Nah, sehari itu kita dapat kalau nggak salah ya 0,2%, Bang. 0,2% kali berapa ini? Kali 30 berarti kan 6%. Kita butuh 3 bulan lah paling tidak untuk menutupi biaya unstick kita, Bang. Oke. Yeah. masih banyak juga itu. Ya, makanya itu monggo silakan mana strategi. Ya. Kalau menurut saya ya kalau memang di unstack mengganggu TCP valid. Nah, ini kan langsung aplikasi. Kalau nanti udah harga naik ya langsung remove gitu aja kalau menurut saya. Ya, boleh. Ditunggu aja. Insya Allah ya, saya yakin mesti harganya akan up lah, Bang itu. Oke. Oh siap, yang namanya ada berita nanti di bulan satu naik $1 kan lumayan. Iya, betul. Ya. Iya. Oke, terima kasih Bang Santos, itu aja pertanyaan saya. Yang penting saya cuman tetap aktif ikut di Zoom itu. Oke, siap Bang Sarito. Siap. Itu yang penting sama-sama positif di CTCP ini karena tidak ada punya kerjaan lain gitu aja. Iya. Kirim aja. Saya juga fokus di sini, Bang. Fokus di sini lah karena saya punya ribuan akun juga lah, itu tiap hari saya kerjakan. Iya, sebenarnya itu kan sudah merupakan pemberian Allah juga kan begitu Bang Santos. Iya, betul. Tiap hari paling tidak 300-500 ribu dapat loh kita nih. Iya. Sekarang aja kalau misalnya langsung di remove ya masih untung, cuman kalau masih untung. Ya. Ya kalau tidak mencet HP ngerjakan CTCP, siapa mau kasih uang 2.000 kan begitu Bang. Ya. betul Bang, betul ya. Aja syukurin aja itu. Betul. Nah, ingat sama daunnya sahabat Rasulullah kan begitu. Afdalul a'mal atwamuha kan begitu. Betul. Yang utamanya pekerjaan itu sedikit, yang penting istiqomah. Tiga alasan mengapa Anda harus membangun bisnis online. Siap Bang Ustadz. Oke, siap Bang Sarito. Terima kasih Pak Santos ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih ya Ustadz kita ini dari Madura ya Bang Sarito. Ya. Kita lanjut dengan Ibu Bapak ini ya, Ripka Sulaiman. Monggo silakan. Ya, selamat sore. Salam semangat terus. Selamat sore dengan Ibu Ripka. Bapak Ripka. Ibu Ripka. Oh, Ibu Ripka. Oke, Iya. dari mana Ibu? Surabaya. Wah, tetangga dong, tetangga jauh. Baru pertama ini ikut Zoom. Oh gitu. Iya, karena tidak ada akses ya, ternyata saya menghubungi kepingin ikut Zoom, ternyata bisa. Ya, mungkin saya mau mengikuti. Cuman begini, saya sementara ini masih bingung ya. Masih cuma klaim-klaim aja, yang opsi 2 itu saya taruh sebagian saya remove yang dulu pernah bisa, tapi yang sekarang ini saya taruh di web aja gitu sambil menunggu, karena saya kalau ke yang opsi 3 itu apa namanya, trading mining oh mining enggak, yang mana trading yang prediction. Oh yang prediction, sorry, yang prediction itu yang prediction itu saya nggak bisa ikuti ya, sulit rasanya. Ya, kalau memang ibu memang tidak bisa untuk prediction, nggak usah lakukan. Ya, ibu bisa klaim opsi 2, bisa ditaruh, biarkan aja di Web3-nya, atau sebagian mungkin bisa di remove karena itu masih menguntungkan, hitungannya masih untung di angka 4.000 sampai 6.000 kalau harganya stabil. Tapi kalau harganya turun
ya tidak untung, kita hanya balik modal mungkin ya seperti itu, atau mungkin bahkan tidak balik modal malah rugi juga. Nah, strateginya memang menggunakan teknik prediction itu yang kita kumpulkan koin kita di satu akun dengan akun yang lain sehingga biaya gas fee untuk remove-nya itu bisa turun. Misal nih contoh hitungan ya, hitungan 100 akun kita bisa lakukan trading balan dengan mengumpulkan koin di masing-masing akun ya. Itu jadi 100 kalau up down berarti ada yang menang, ada yang kalah ya, ada yang win, ada yang loss sehingga tersikun yang win ngumpul di situ. Nah, nanti dari 50 bisa di up down lagi, nanti tinggal 25. 25 bisa di up down lagi, bisa tinggal 12. 12 bisa di up down lagi tinggal 6, 6 bisa di up down lagi tinggal 3. Nah, udah di WD biayanya atau di remove biayanya tinggal $3 atau $4. Begitu Ibu ya. Iya, tapi aduh saya bingung, maksudnya nggak bisa deh. Ya, kalau nggak bisa nggak usah lakukan. Ibu wait and see dulu, lakukan opsi kedua aja. Mungkin dibiarkan dulu atau di remove. Monggo silakan Ibu. Ya. Itu kalau nggak salah modalnya hanya 1 CTCP ya, 1 ya. Jadi Enggak, modalnya hanya 0,01 CTCP gas fee-nya dan yang trading itu loh, yang oh iya, trading dengan 1 CTCP bisa, 1 CTCP bisa. Iya. Jadi hasilnya kan minim sekali gitu loh. Iya, hasilnya minim Ibu. Capek banget gitu. Tetapi kalau yang pinter trading ya, saya kan kebetulan nggak pernah trading, nggak pernah trading kayak gini, jadi nggak bisa lah saya. Jadi yang pinter-pinter itu hasilnya ya banyak Ibu. Ya ada yang grup saya itu ada yang sekali trading dapat 500, ada yang 200 CTCP gitu Ibu. Ya, karena dia pinter ya. Kalau saya nggak begitu jago sih, nggak perlu ngamatin gitu. Lalu yang staking itu kayak apa ya? Saya kurang paham juga. Coba Ibu hubungin yang ngajak Ibu ya nanti untuk staking dan sebagainya. Staking itu kita naruh dana kita berupa CTCP ya di stablecoin-nya. Misal nih Ibu ada $100, belikan dulu CTCP, kemudian di stakingkan. Atau Ibu bisa stakingkan dari hasil opsi 2. Misal nih dapat 30 CTCP, nilainya $1,5. Ibu bisa stakingkan yang $1 ya. Yang $1 bisa stakingkan karena nilainya harus utuh ya, harus utuh, tidak bisa $1,5 gitu nggak bisa ya. Gitu Ibu ya. Staking cuma $1 itu dapatnya berapa? Kan minim banget gitu loh. Minim sekali Ibu, minim. Hanya 0,2%. Dan itu pun biaya unstakingnya 15% Ibu. Kita butuh 3 bulan lah untuk BP. Kita tuh untuk menentukan ini rasanya bingung dan rasanya nggak ada pilihan ya, mau bergerak rasanya nggak Ibu, ada. Ibu gitu. Sementara ya mungkin bisa koordinasi dengan sponsor Ibu. Bagaimana sebaiknya Ibu punya berapa akun Ibu? Saya cuma 450 aja. Oh, jadi sedikit ya. Jadi tunggu aja dulu, wait and see dulu Bu, wait and see sampai mungkin ada opsi-opsi yang mungkin menarik, menguntungkan menurut Ibu. Yang gampang, maksudnya opsi yang gampang, yang gimana gitu ya. Kira-kira ke depannya bagaimana gitu loh. Kalau misalnya gini Bu, kalau ini insya Allah tidak ada yang gampang lah ya. Semua butuh proses, semua butuh perjuangan, tidak ada yang instan lah ya. Tidak ada yang instan. Jadi tetap semuanya butuh proses, butuh perjuangan, butuh biaya dan sebagainya. Karena untuk sukses memang butuh perjuangan. Jadi sekali lagi, Ibu bisa koordinasi dengan timnya, dengan sponsornya, bagaimana sebaiknya akunnya Ibu, apakah diminingkan ataukah di opsi 2, ataukah di opsi 1 atau diajarin prediction dan sebagainya. Nanti bisa koordinasi dengan sponsornya Ibu ya. Begini, sponsor saya sudah nggak ada, semuanya pada sudah nggak ada. Oke, kalau gitu Ibu aktif ikut Zoom lah. Kalau akunnya hanya 450 ya memang susah karena memang
kalau nanti di opsi 2 misalnya yang kita lakukan Bu sebenarnya itu boleh Ibu lakukan ya. Ini saran kalau mungkin untuk mengembalikan modal dan untung ya, itu bisa jadi nanti pakai opsi 2 dan lakukan prediction Ibu. Ibu bisa nanti prediction itu sebenarnya gampang kok Ibu. Tinggal Ibu lakukan opsi 2, misal nih klaim 10 akun. 10 akun nanti akun pertama dan kedua, ya akun pertama kita pasang up, akun kedua pasang down. Akun ketiga pasang up, akun keempat pasang down. Dan seterusnya sampai 10 akun. Sehingga nanti tersisa yang pakai saldo yang ada di Loh, web Ibu kan itu. klaim opsi 2. Iya, makanya saldo yang ada itu. Iya, misal nih saya bilang tadi, Ibu lakukan klaim opsi 2, 10 akun. Misal nih dalam satu akun dapat 30 masing-masing. Berarti kan sebenarnya kan dapat 300 koin toh Ibu itu ya. Nanti Ibu saya klaim lakukan itu cuma dapat, saya klaim itu cuma dapat ada yang 4, ada yang 5. Sekarang dapatnya 32,2 Ibu. Iya, yang kemarin saya dapat 24. Nah, ya itu yang dipakai untuk up down Ibu ya. Itu lalu itu 20 itu misalnya saya ikut 20 itu ditaruh bagaimana gitu. Saya kurang paham itu. Ibu masuk ke akunnya, Ibu klik prediction. Kemudian lakukan up. Di situ 20 dipasangkan semua. Terus kemudian yang akun nomor 2, Ibu juga pasang lagi yang down 20 juga. Itu kan berarti ya satunya kalah, satunya menang Ibu. Ya, terus akunnya kan ngumpul. Dari 10 akun itu nanti Ibu jadi 5 akun. 5 akun bisa disederhanakan lagi kalau up down jadi 2 akun. 2 akun biaya gas fee-nya hanya $2. Ibu masih sangat untung. Gitu Ibu ya. Terus begini ya. Tadi saya dapat info dari kok katanya CTCP itu nampak di Binance. Apakah memang akan listing di sana? Saya belum tahu Ibu, yang jelas saat ini belum ada info berkaitan dengan CTCP yang kecek ya Bu ya. Jadi saya kurang tahu, coba dikonfirmasi lagi ke yang ngasih info Ibu ya. Kalau CTCP itu banyak ya koinnya CTCP, CTCP di Indodax juga ada, tetapi itu bukan punya kita ya. Ya, banyak ya. Ada tulisannya plus fee. Ya, ada dikonfirmasi sama yang ngasih tahu Ibu ya. Saya kurang tahu Ibu ya. Tapi informasi saya hanya dari Bang Hendrik Ibu ya. Jadi belum benar itu ya? Ya, kalau saya informasi valid dari Bang Hendrik. Kalau selain itu saya terus terang belum bisa dikonfirmasi. Kalau nggak salah dapat dari Bu Eli. Informasi kalau dari Hendrik bisa jadi ya. Oke gitu Ibu ya. Belum. Saya tidak ada informasi ke Binance ya Bu ya. Itu dari grup ya. Tadi di grup juga saya tanya itu informasi dari mana. Saya tanya begitu kan? Ya. Jadi saya lagi informasi valid hanya dari Zoom atau dari Bang Hendrik, Ibu, dari saya ataupun dari Bunda Eli. Jadi jangan percaya dulu info dari luar. Tanyakan dulu ke kita, ke Bu Eli, ke Bang Hendrik atau di saat di Zoom Ibu ya. Nanti takutnya nanti kita tertipu gitu Ibu ya. Bang Santo itu mungkin di Web3-nya Bang, di Web3-nya Binance mungkin. Oh, kalau di Web3-nya memang ada di semua dApp-nya, di Web3 ya, di alpha-nya Binance sudah ada, di alpha-nya sebentar, Bitget apa ya kemarin ya, Gate.io, di Gate.io di alpha-nya juga sudah ada ya, alpha-nya sudah ada. Gitu. Nanti kalau sudah di alpha biasanya itu udah trust-nya agak lumayan, nah itu biasanya nanti bisa kecek juga nanti lah. Ini strategi debt gimana kita juga belum tahu. Semoga saja dengan holder kita yang lebih dari 1 juta holder ini menarik dari beberapa cek untuk bisa meminang kita. Begitu Bapak Ibu ya. Oke gitu Bu Ripka ya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Kita lanjut dengan Bang Kadina.
Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Mas Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kak Dina, mohon maaf Ibu. Ya, dari mana Ibu? Dari Jogja. Jogja, ya tangga dekat nih. Ya, oke, gimana Ibu? Orang Bandung tapi lagi di Jogja. Oh gitu. Nah, kita siap. Lagi main. Pak, ini kemarin tuh mewakili geng 500 akun nih. Teman-teman Majelis Taklim. Geng Wait and See ya. Karena Ya, kita kan agak lemot, jadi kalau Mas Santos yang nerangin bisa nangkep. Jadi makasih. mewakili teman-teman Majelis Taklim yang akunnya di bawah 500 ini loh. Kemarin Ya, kan sama Mas Santos bilang ke teman-teman bilangin wait and see aja. Nah, hari ini mau ditanya ini. Kita kayaknya mau mempersiapkan untuk mining BTC gitu. Ya, Mas Santos. Nah, apa aja nih yang harus dipersiapkan? Nah, mining BTC itu yang ini loh. Yang dari akun-akun yang belum diapa-apain kan? ya. Nah, jadi apa aja nih yang diperlukan apa? Gaswi, Ya, apa? Gaswi ya? Gaswinya, Dicatat Gaswi. dulu ya. Ya, Gaswi. jadi nanti prosesnya gini Bu, untuk mining, ya info dari Bang Indri begini prosesnya. Nanti kita kita nanti mining satu CTCP, langsung kita mining ya. Begitu itu gratis tuh, ya gratis lah. Nah, tidak ada biaya. Nanti mining, kemudian nanti akan dapat koin BTCP ya. Oh iya. Nah, BTCP ya. waktu mining ya, waktu mining gratis, tetapi waktu klaim ya nanti koin BTCP-nya itu kena 0,01 dolar. Infonya begitu ya. Itu sekitar 167 rupiah Ibu ya. Oke. Oke ya, 167 rupiah. Itu kalau tidak Satu klaim gimana? CTCP per detik ya? Iya per detik, bukan per detik, per 30 detik, per setengah menit Ibu. Ya, Dan itu kalau tidak diklaim, itu timernya nggak jalan lagi untuk klaim selanjutnya, untuk mining lagi. Oh iya. Oke, jadi Iya. kita mekanismenya nanti kita mining satu CTCP, kemudian kita dapat koin BTCP. Nah, koin BTCP harus kita klaim dengan gas fee 0,01 dolar berupa BNB, Ibu ya. Berupa BNB ya. Berupa BNB itu 167 rupiah. Nah, setelah kita klaim, maka kita bisa mining lagi. Mining lagi satu CTCP lagi. Terus begitu, nah 100 itu butuh waktu sekitar, anggaplah 1 jam, 100 koin. Butuh biaya sekitar 16.000. 16.000, 17.000 lah, sekitar itu Ibu. Ya. Dapatnya berapa koin BTCP? Kita belum tahu. Yang jelas mesti lebih ya, yang jelas lebih dari 167 lah. Karena infonya harga kita nanti waktu listing itu bukan waktu listing, waktu kita pencairan nanti di harga 10 sampai 12 dolar Ibu ya. Jadi kalau Ibu misal punya 500 akun, ya masing-masing akun siapkan misal lah 20.000 lah. 20.000 kali 500 akun. Berarti sekitar berapa itu, Bu? Sejuta. Itu untuk mining 500 akun. Gitu Ibu ya. Terus satu ini kan untuk yang mining ya. Satu lagi kan itu ada tuh pool ya. Jadi kemarin pool Ibu, pool itu kita naruh CTCP kita di pool itu. Berapapun monggo silahkan, daripada nganggur disimpan, tidak ada menghasilkan, ditaruh di pool, nanti dapat. Kan kita mau orangnya yang wait and see semua, jadi belum punya CTCP-nya. Oh ya, kalau belum punya CTCP, tunggu yang kemarin tuh yang terakhir Mas Santos nge-zoom itu kan bilangnya ini tuh nanti misalnya gini, kita kan ya rencana awal sih antara 10 atau 100 USD ya, 10 atau 100 dolar. Kita belikan dulu CTCP.
Ya. Kemudian kita ikutkan ke pool. Waktu terakhir nge-zoom kan gitu ya ininya arahannya. Ya boleh kalau mau ngepool, kalau nggak punya CTCP, ya ikut beli terus kemudian dipulkan. Tapi untuk teman-teman yang kemarin sudah lakukan klaim dan mungkin saat ini masih nginap, contoh saya nih ada sekitar hampir 1.000 lah, hampir 1.000 akun, ada yang dapat 1,4256, ada yang dapat 2, sekian, ada yang dapat 6, ada yang dapat 3. Lah itu kan belum saya remove Ibu. Lah itu nanti semoga kita bisa masukkan itu di pool biar nanti dapat hasil. Semoga tidak dalam menilai $1. Kalau $1 minimal, waduh nggak bisa masuk itu ya. Tetapi kalau minimalnya $1 ya? Ya, saya belum tahu minimalnya berapa. Saya berharap minimalnya 1 CTCP sehingga akun-akun kita yang kemarin sudah kita klaim dan mungkin belum kita remote, kita bisa ikut pool. Begitu Ibu ya. Oke, ya. Ya udah berarti yang udah matang banget buat kami di Majelis Taklim tuh yang mining BTCP aja dulu ya kan untuk ininya 1 CTCP per 30 detik itu, dan nanti sebelum melanjutkan harus klaim dulu dengan biaya 167 BNB ya. Ya itu masih info Ibu ya. Nanti fixnya nanti ada info terbaru dari Bang Hendrik nanti siap. Gitu, Ya Ibu. udah, makasih ya Mas Atos sama-sama ya. Ibu Kadina. Udah ya, Mbak Eli, sehat-sehat Mbak Eli, udah ya, makasih ya. Ya Bu, ya, terima kasih, waalaikumsalam. Oke, kita lanjut dengan Bang Tengku Roy. Monggo silakan Bang. Halo, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya kan mau nanya tentang remove. Jadi saya udah ajukan kemarin sama plan saya tentang dompet wallet, udah dikirim, kan gitu. Ya. Oh, nggak ada masalah. Jadi nge-remove-nya pas jam 7 juga, seperti unstack gitu kan. Jadi pas dilakukan, kita tunggu pas jam 7.00 masuk, malah nggak bisa gerak. Enggak Pak, kalau remove Bapak bisa lakukan kapanpun senyampang tidak kena bug ya. Saya kemarin ada sekitar 30 akun kena bug semua, enggak bisa remove. Nah, hari ini sudah bisa semua Bapak ya. Jadi remove itu bisa sewaktu-waktu ya, bisa sewaktu-waktu, tidak harus jam 7 ya. Ya Bang. Ya sampai sekarang punya saya nggak bisa itu Mas. Nah, dilaporkan ke Bu Eli, udah dilaporkan belum? Belum. Sama kan ke Bu Eli untuk diteruskan ke atasan, ke sana, ke China sana. Iya, saya udah laporkan juga sama Mas Agus. Ya, Pak Mas Agusnya udah diteruskan belum sama? Udah, dibilangnya nggak ada masalah, tinggal unstack sesuai di jam 7.00 juga ya. Unstack apa remove Pak? Ya, remove, cuman seperti unstack ngerjain jam 7 katanya. Duh, oh enggak. Kalau remove Bapak bisa sewaktu-waktu ya. Aha. Oh, kalau udah normal dia kapan saja bisa kan remove? Kapan saja bisa. Ya, kapan saja bisa. Ini harus dilaporkan dulu. Ya, sama Mbak Elinya. Kalau sekarang coba Bapak bisa remove enggak? Kalau enggak bisa, segera laporkan Bunda Eli. Nggak bisa, laporkan Bunda Eli dengan mengirimkan adresnya. Nanti minta nomornya buat di grup ya. Siap. Oh, itu aja ya. Terima kasih Mas, itu saja. Sama-sama Bang Roy. Ya. Yep. Kita lanjut dengan Abang Matahari. Ini ya. Monggo silakan Bang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya nggak bertanya Bang, cuman memperjelas. Dari kemarin kan kita bahasanya adalah ketika kita mining ya, itu dapatnya rewardnya adalah koin BTCP kan begitu, dan bisa dicairkan. Nah kemarin itu kan sebenarnya ada catatan bahwasanya BTCP itu yang diminingkan hanya 10,5 juta. Betul. Dan itu pun kalau saya nggak salah kemarin dengar itu pun kalau dihabiskan dulu 10,8 juta, 10,5 jutanya itu baru bisa di withdraw begitu kalau nggak salah.
atau Betul. bagaimana itu? Ya, betul. Jadi Ya, gini, nah, prosesnya seperti saya bilang tadi, saya ulang lagi, proses yang saya dapat dari Bang Hendrik ini. Jadi nanti kita mining dengan satu CTCP akan dapat koin BTCP, kemudian kita harus klaim dengan biaya gas fee $0,01 berupa BNB. Nah, Kita belum bisa remove tuh ya. Kita ngeklaim mining lagi satu. Kemudian kita klaim lagi, masuk lagi ke wallet. Begitu seterusnya sampai di akun itu kita mining semua. Nah, kita akan bisa remove koin BTCP-nya setelah 10,5 juta koin termining. Kenapa kok hanya 10,5 juta koin? Karena yang 10,5 juta untuk reward upline kita, terus sponsor-sponsor kita ke atas sebanyak 3 level, 50%, 30%, dan 20%. Nah, setelah 10,5 itu habis, maka itu akan dibuka untuk pencairan koin BTCP atau di remove. Nanti kita bisa remove, kemudian masuk ke TP, baru kita cairkan, ditukar koinnya ke mana, ke USDT boleh, ke BNB boleh, dan seterusnya. Begitu Bang Matahari. Ya, enggak, maksud saya ketika ada yang bertanya tentang mining, tolong diperjelas bahwasannya BTCP-nya tidak bisa langsung di-withdraw, tetapi menunggu. Sudah. Sering kita bilang bahwa itu akan bisa kita withdraw, kita remove setelah 10,5 juta atau totalnya 21 juta koin termining semua. Ya. Terus pertanyaan, ya masuk ke pertanyaan saya, bagaimana caranya user tahu ini sudah sampai berapa yang termining? Nah, itu yang saya belum ada info. Saya kemarin sudah tanyakan itu ke Bang Hendrik, apakah nanti ada istilahnya ada apa? Ada bukan laporan ya, apa ya istilahnya, semacam nanti ada di situ ada tanda, ada laporan atau laporan, pemberitahuan lah katakanlah, oh yang sudah termining sekian, yang termining sekian. Ya, karena kemarin saya sudah nanyakan ke Bang Hendrik lah, makanya kita tunggu aja dulu Bang. Ya, jadi kita belum bisa tapi itu sudah saya tanyakan juga ke Bang Hendrik. Nanti coba ditunggu aja Bang Santos, nanti gimana untuk proses miningnya. Oke. Jadi kita tunggu sama-sama Bang Matahari ya. Oke, siap. Karena ini hanya menghindari, artinya yang sudah kan begitu. Ya, betul. Apa itu yang sudah? Artinya, kita nggak tahu mekanismenya seperti apa, kita nggak tahu mekanismenya seperti apa. Akhirnya semuanya gelagapan gitu loh Pak. Ya. Kalau kemudian di awal misalkan sebelum itu diluncurkan, kita sudah tahu bahwasanya yang tahu sudah termining jumlahnya itu hanya DEP. Nah, kita kan bisa ngambil sikap, ya sudahlah, kan begitu toh. Ya. Karena belum ada info yang itu, yang jelas itu. Yang jelas nanti tidak ada vesting. Tidak ada vesting, jadi begitu nanti dibuka untuk pencairan, kita bisa langsung mencairkan berapapun jumlah koin BTCP kita. Gitu Bang Matahari. Iya, kalau ada vesting lagi lucu namanya Bang. Airdrop ya. Apa namanya? Reward divestingkan lagi itu berarti nggak niat buat ngasih gitu loh. Iya, betul. Kalau ada vesting lagi gitu loh. Ya, nggak ada. Iya. Oke, siap-siap. Terima kasih banyak Bang Santos dan teman-teman. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan senyumannya yang manis sekali. Monggo silakan. Halo. Sore, Bang Santos. Wah, dengan abang siapa ini? Dengan Bang Maxiano. Maxiano dari mana Bang? Timur dari ya? Serang, Banten. Oh, Serang, Banten. Asli Serang apa dari timur? Enggak, dari timur saya. Oh, dari timur. Oke, siap. Banten. Gini, Bang Santos, saya cuma mau tanya aja. Tadi sudah ditanya sih, cuman saya pingin perjelas.
itu kan tidak ada vesting ya waktu nanti mining ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah ada pembatasan kadaluarsa seperti CTCP ini bagus kan tidak ada kadaluarsa. Nah, untuk BTCP itu ada kadaluarsanya nggak, Bang? Senyampang LP-nya masih, kita masih bisa mencairkan. Oh, oke. Senyampang LP-nya masih. Dan infonya Debt juga akan buyback lagi per 2 minggu. Intinya begitu, katanya begitu. Oh gitu ya. Oke. Ya. Artinya masih dari sisi safety-nya masih aman lah. Ya. Karena saya sih melihat gimana Bang? Karena kemarin saya sempat tanya juga ke Bang Hendrik ya. Ini kalau 167 rupiah itu kalau yang punya 1 juta koin itu bisa butuh 167 juta. Iya, betul. Ya, kan gitu biayanya. Nah, ini 1 orang atau 1 akun. Kalau mereka punya banyak akun, seperti maksud saya contoh nih 100 masing-masing. 100 ini kalau nyun sewu ini 16.000 atau 17.000 lah kita bulatkan. Berarti per 100 akun kan 17.000 nih. Kali berapa akun? Berapa juta akun? Artinya dana yang masuk ke Debt kan banyak. Nah, ini kemarin saya tanyakan ke Hendrik, katanya nanti dana itu akan digunakan untuk buyback untuk BTCP-nya. Begitu, Bang. Karena harganya masih akan turun kan? Katanya begitu. Ya. Iya. Ya gitu. Gitu Bang Santos, saya cuma mau tanya itu aja. Iya. Terima kasih Bang. Selamat sore. Sama-sama Bang Maxiano. Ya. Kita lanjut dengan saudara kita ini yang luar biasa ini, beliau ini, Bang Muhyiddin Frans. Terakhir Bang ya, Bang Muhyiddin Frans. Monggo silakan Bang. Assalamualaikum Pak Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Santos? Alhamdulillah sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua yang ada di Zoom, baik Bapak, Ibu, semua keadaan sehat walafiat. Saya tidak ada pertanyaan, biasa sama pertanyaan, jarang saya bertanya. Yang jelas hari ini kita menikmati di opsi 2 aja sementara. Alhamdulillah setiap hari tangan kita udah pada keriting nih, hampir 6.000 saya. Ya. Semakin hari kemari semakin besar ini kan angka-angkanya. Perlu kita kejar. Hari ini memang keadaan lagi mendek ya. Ya. Insya Allah kalau kita yakin semua di sini akan jadi nilai. Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya lah, mungkin seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan, paling tidak akhir November ini, agar kita ya paling tidak menikmati apa yang kita keluarkan bisa tertutupi lah. Saat ini memang kalau dibilang kita belum bisa menutupi, belum dapat penghasilan apapun, tetap kita berjuang, ya kan? Nggak mungkin perjuangan kita nanti akan sia-sia. Saya yakin itu. Dan rekan-rekan pun sama, saya yakin. Berharap kan kita kalau ada kenaikan Pak Santos, kita sudah punya opsi 2 ini sangat banyak sekali sudah Pak Santos. Oke, siap. Menjadi nilai Pak Santos, apa yang kita selama ini sudah kepala pusing, ya kalau itu naik kan kita bisa jadikan nilai untuk menutup hal-hal yang memang yang banyak janji-janji. Mungkin sama, kalau saya bicara ya saya memang orang yang banyak janji, karena banyak uang orang yang saya pakai itu luar biasa. Betul. Akhir November, akhir Oktober kemarin kena janji, karena saya juga pakai uang orang ya. Seharusnya saya buat beli CTCP, harus ganti uang orang 60 juta. Begitu beli aja cuma 1 juta kemampuannya di saat 01 kemarin. Siap. Tapi Bang Muhyiddin kan punya 36.000 ya kemarin ini. Wah, luar biasa. Itu kalau nanti ini mining bisa cair banyak, insya Allah bisa jackpot semoga, dan itu butuh biaya dan butuh tenaga, Bang. Karena memang itu per setengah menit ya. Nanti butuh HP agak banyak sehingga bisa lakukan mining yang agak banyak. Begitu Bang Muhyiddin ya. Ya, soal HP sih memang sudah siapin ada 10 HP.
untuk Wah, luar biasa. Betul. Siap. untuk persiapan ini GSP-nya nih lumayan. Ya, gajinya lumayan banyak ini ya, makanya itu. Hari ini katakan kita belum pegang uang ya, insya Allah pada waktunya kita semuanya bisa berjalan baik lah. Intinya itu aja sih. Siap, Karena pengalaman saya itu di saat-saat saya melaksanakan pekerjaan ini di bulan Agustus ya, di awal Juni ya. Ya. Juli ya. Mengisi GSP 200.000 sama nangis kok. Tapi saat itu saya sempat nangis kok. Ya, luar biasa. Ya, kondisi kok kenapa kita ada peluang, tapi untuk membeli GSP 200.000 aja kita nggak mampu. Ya, tapi disitulah kita mengucapkan kalimat-kalimat yang memang yang harus kita ucapkan dengan cara yang baik. Semuanya itu kan Allah yang mendengarkan. Dengan cara Allah mungkin saya dimudahkan. Alhamdulillah dimudahkan. 20 orang itu saya backup. 24 orang itu saya backup. Mereka kerja rata-rata di angka 500 di atas rata-rata ya. Sampai hari ini 24 orang itu diam. Saya bilang kalian diam dulu saat ini. Nanti pada waktunya itu akan jadi nilai. Yang penting sabar dan simpan di masing-masing HP. Mungkin ini sebatas cerita aja, bukan mengeluh, tapi sebatas cerita aja ya agar kita kawan-kawan yang semua kita tetap berjuang di CTCP. Yang penting Pak Santos, Bu Eli, Pak Hendrik dan Pak Mardi semua keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, thank you Bang Muhyiddin. Santos, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan Bang Bintang sama Bu Priskila ya, tapi cepat aja apa yang mau ditanyakan atau disampaikan karena menjelang maghrib ya. Dengan Bang Bintang, monggo silakan. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Maaf nih saya pakai HP anak saya gitu. Ya. Ya barangkali apa namanya yang disampaikan tadi sama Pak Muhyiddin barangkali sama dengan saya barangkali sore hari ini. Ya. Dulu teman-teman saya nih banyak yang ikut karena pada waktu itu harga CTCP 0,6 kemudian menjadi $5 gitu Pak. Ya. Jadi dengan harapan kalau ikut membuat akun nanti saat klaim dapat banyak kan begitu Pak? Iya. Nah, namun sekarang mereka kebanyakan kecewa Pak. Tiap hari ada aja yang nanya Pak. Syukurnya hubungan kami masih tetap baik. Tetapi kalau ini lama-lama tidak membaik kan tidak enak juga perhubungan saya gitu. Nah, pertanyaannya gini Pak. Dari sum-sum kemarin terus dikatakan ke depannya akan ada program mining gitu. Nah, nanti dapatnya BTCP, bukan BTC. Sekali lagi BTCP. Ya. Nah, kemudian saya sarankan saat ini teman-teman untuk klaim opsi 2 kemudian disimpan. Sudah. Kemudian dari kemarin-kemarin disampaikan bahwa kalau ikut program mining BTCP nantinya akan bisa untung, bisa jackpot. Maaf Pak. Untuk dasar mengatakan untung dan jackpot tuh kira-kira apa Pak? Mohon penjelasannya Pak. Gini Pak, jadi saya sarankan teman-teman ambil opsi 2 dulu ya. Opsi 2 itu biayanya murah, PNB-nya sedikit, CTCP-nya sedikit ya. Nah, itu nanti gunakan media prediction ya, opsi 3 prediction ini untuk mengumpulkan akun-akun CTCP kita jadi beberapa akun, misal dari 100 jadi 50, 50 jadi 25, 25 jadi 12, 12 jadi 6. Sehingga biaya untuk remove-nya jauh lebih murah dengan cara trading balance di prediction ya, sehingga kita dapat modal CTCP, kemudian kita wujudkan, kita tukar ke BNB untuk biaya mining nanti ya, karena mining ini butuh biaya banyak Bapak Ibu ya, sekali lagi butuh biaya banyak. Nah nanti karena ini terbatas, jadi Bapak Ibu ya stoknya, suplainya hanya 21 juta dan infonya harganya dimulai dari 10 sampai $12 dari Bang Hendrik. Nanti kalau Bapak Ibu yang punya BCTCP banyak nanti tentunya ya itu akan bisa mencairkan langsung tanpa vesting ya, tanpa vesting bisa langsung di swap, ditukar. Di remove dulu, masuk ke TP, dari TP nanti langsung di swap, ditukar ke USDT, di swap ke mana, ke BNB boleh, atau ke manapun,
bisa setelah jadi USDT dijadikan BTC. Monggo silakan. Ya, itu tergantung Bapak Ibu. Jadi tingkat jackpotnya sesuai dengan kepemilikan Bapak Ibu berupa koin BTCP dapatnya berapa. Jadi tidak semuanya bisa jackpot tentunya ya, tergantung usahanya masing-masing untuk mendapatkan BTCP ini. Tentunya butuh biaya dan butuh akun lebih banyak. Sehingga apa? Kita dapat BTCP lebih banyak. Begitu Bang Bintang ya. Mohon maaf Pak. Dan terima kasih penjelasannya. Cuman begini Pak, kembali seperti yang saya utarakan di awal, bahwa teman-teman saya ikut tuh gara-gara harga yang BTP 0,1 jadi 5. Kemudian sekarang turun. Nah, ini mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, bukan bermaksud negatif atau menurunkan semangat atau gimana. Begini Pak, itu pada saat nanti kita ikut mining, kan kita dapat BTCP. Cuman kita kan nggak tahu, entah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru bisa dicairkan di WD atau di remove. Kan begitu Pak Nge? Ya. Nah, terus seandainya kejadian yang sama terjadi Pak, sekali lagi kejadian yang sama terjadi, CTCP 0,6 menjadi 5. Kenapa bisa begitu? Karena yang pegang koinnya kan hanya developer. Dia bisa memainkan harga. Nah, kemudian pertanyaan yang sama kembali ke BTCP, Pak. Memang di awal barangkali bisa jadi dinaikkan harga, maaf Pak, bukan 10 Pak, 100 Pak. Nah, sehingga dengan naiknya harga 100, orang akan berbondong-bondong ikut mining. Nah, karena kita tidak tahu kapan bisa di WD, katakanlah WD bulan Januari 2026. Katakanlah seperti itu, Pak. Nah, pada saat Januari 2026, andai kata developer lagi ngeprank, menurunkan harga, yang tadi memang dibilang 10, diturunkan kemudian menjadi turun sampai 0,1, kan kejadiannya akan sama dengan CTCP di awal, Pak. Nah, itu yang disampaikan teman-teman saya. Nah, kira-kira gimana menurut Pak Santos? Mohon penjelasannya, Pak. 21 juta koin itu dibagikan semua, Pak. Jadi developer nggak pegang. 21 juta dibagikan semua ke mitra yang melakukan mining lewat koin BTCP, koin CTCP ataupun yang gratisan. Ada yang gratisan juga, Pak. Jadi mitra-mitra mungkin yang tidak tergabung di CTCP, mereka bisa melakukan mining juga gratis tapi dapatnya lebih kecil. Jadi sekali lagi harga itu ditentukan oleh developer, nggak tahu nanti berapa, tapi infonya di 10 sampai 12. Nanti ya kita tinggal jual Pak, otomatis harganya akan turun. Infonya per 2 minggu kalau salah itu akan buyback oleh developer, begitu Pak. Jadi sekali lagi memang beda dengan yang CTCP kemarin. Jadi 21 juta itu memang dikasihkan semua dan itu dibatasi memang. Begitu 21 juta sudah termining semua ya udah bisa mining. Seperti itu Pak. Jadi sekali lagi kapan itu terjadi ya kita nggak tahu. Kapan, bisa sebulan, bisa mungkin seminggu, bisa mungkin 2 minggu ataupun mungkin 3 bulan. Yang jelas 10,5 juta itu udah habis termining. Itu Pak. Jadi sekali lagi kalau kita nggak bisa jamin sih, nggak bisa jamin. Artinya apakah bisa jackpot itu tergantung usaha kita masing-masing. Tetapi selama ini memang Dev ini tetap ya kita tetap bisa mencairkan walaupun mungkin hasilnya tidak sesuai harapan kita, tetapi Devnya tetap masih ada dan dia tetap dengan program-programnya sehingga konsep ini terus berjalan. Begitu Pak ya. Jadi saya lagi tidak ada jaminan untuk jackpot di BTCP, tidak ada jaminan Pak ya, tidak ada jaminan. Tetapi kita berusaha bagaimana kita mendapatkan BTCP sebanyak mungkin. Begitu Bapak ya. Oke, terima kasih Pak Santos. Nanti saya sampaikan ke teman gitu, teman-teman karib saya ya. Nah, semoga aja harapan kami Pak. Ya. Harapan kami Pak, semoga nanti setelah teman-teman ikut di BTCP, kemudian dapat hasilnya, entah itu berapapun hasilnya, tidak di-prank sama seperti CTCP. Harapannya seperti itu Pak. Gitu. Nah, kemudian tadi dijelaskan bahwa ini koin udah habis dibagikan. Itu kan menurut cerita Pak. Tetapi secara real kita kan nggak tahu Pak. Apakah di belakang layar Dev-nya ikut memining juga? Nah, kita kan nggak tahu Pak. Nah, ya, semua tetap ada banyak kemungkinan Pak. Intinya gini,
intinya kalau memang tidak yakin dengan konsep miningnya, mungkin ikuti dengan opsi yang lain nanti Pak. Ini opsi miningnya salah satu opsi. Bapak bisa ikuti opsi prediction, Bapak bisa ikuti opsi nanti yang lain, nanti ada opsi pool, ada opsi nanti bagi yang punya reward banyak-banyak bisa mencairkan lebih banyak dengan akun-akun induk kita. Jadi ada beberapa Pak nanti. Ada nanti trading board dan sebagainya. Jadi saya lagi ini mining hanya salah satu opsi. Bapak boleh ikut dan tim ataupun tidak ikut juga tidak apa-apa. Monggo silakan. Jadi kembali ke masing-masing. Begitu Bapak ya? Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, salam sama teman-teman semua. Oke, yuk selamat sore. Selamat sore. Bapak Ibu mohon maaf ya, Bu Priscila cepat aja Bu ya, karena ini sudah mau maghrib ya. Terakhir Bu Priscila ya, terakhir Ibu Priscila ya, seperti saya bilang tadi ya. Selamat sore Pak Santos. Selamat sore ya. Saya cuma mau nanya, ya dipastikan yang saat yang ada rewardnya itu kan nanti bisa di klaim opsi 2 berulang-ulang. Itu dipastikan jangan pakai lagi yang namanya gas fee. Selama ini kan klaim langsung masuk available ya kan. Nanti dipastikan supaya nggak ada lagi klaim gas fee itu gitu kan. Gas fee itu kebiasaan devnya itu selalu ya kan. Nah itu bukan saya wewenangnya Bu. Nah, itu dev. Itu mohon diitukan ke dev aja deh, itu ke Bang Hendy. Ya, tapi kalau di opsi 2 mungkin nanti yang seakun Bu, satu akun bisa berkali-kali, tidak ada masalah karena kita remove-nya kan tetap itu enak, itu enak itu Pak kalau gitu ngirit remove gitu karena ya, nanti kita tunggu opsi yang kedua yang bisa berkali-kali Ibu ya. Sama-sama kita tunggu ya. Oke, itu aja deh Pak sementara. Oke, siap Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Priscila. Terima kasih Bapak Ibu yang berkenan hadir di Zoom pada sore hari ini. Dan sekali lagi mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis ya, listrik mati sehingga kita tidak bisa memulai dari awal ya. Sekali lagi tetap semangat, tetap optimis. Semuanya masih dalam koridor jalur yang oke lah ya, walaupun mungkin tidak sesuai harapan kita yang kemarin harus akan cair mungkin ratusan juta, mungkin puluhan juta ya, tetapi saat ini Dev masih berkomitmen untuk dengan proyek-proyeknya sehingga kita masih bisa dapat untung dari CTC atau proyek CTCP ini Bapak Ibu. Dan faktanya banyak teman kita yang memanfaatkan prediction untuk mengklaim opsi 2 dan dikombinasi dengan prediction dan ini dapat untung lumayan besar Bapak Ibu ya. Sekali lagi manfaatkan itu sampai nanti hadir atau muncul opsi mining yang selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.